Izin saya mulai sambil menunggu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang menjawab salam kita doakan mudah-mudahan hidupnya penuh keberkahan. Amin. Amin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa syukrulillah, summa syukrulillah, wala haula wala quwata illa billah, wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, terima kasih atas kehadirannya segenap mahasiswa dan mahasiswi dari D3 Keperawatan Unipko. Semoga semua dalam keadaan sehat dan dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar ya bagaimana Muhammadiyah itu tergerak ya, bagaimana Muhammadiyah digerakkan ya, lewat ide atau ideologi yang seperti apa. Namun tentunya ya, ini nanti diawali dari presentasi mahasiswa ya, kemudian diskusi tanya jawab dan review dari saya. Dan jangan lupa untuk absensi di Edu ya, dari sekarang sampai maksimal jam 11:10. Oh, saya kira itu. Mari kita awali majelis ilmu ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Saya kira itu silakan kepada yang bertugas untuk menyampaikan risalahnya.
Sebentar ya, Pak, mau ke Oh, di, nggak apa-apa. ambil laptop. Cek 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 cek. Masuk, suara masuk. Aduh.
Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kafri Sasongko. Di sini saya sebagai moderator dan pemateri. Belum memulai kegiatan presentasi pada hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk anggota kelompok saya, boleh silakan perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rika Kusumaningsih sebagai notulen. Perkenalkan, nama saya Melika Putri Atlati sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Novi Fitri Ramadanti sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Bibit Subarkah sebagai materi. Baik, untuk selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu yang bertemakan Mukadimah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah. Silakan untuk pemateri 1, waktu dan tempat saya persilakan. Definisi Mukadimah. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Penyayang, segala puji bagi Allah yang mengasuh semua alam, yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, yang memegang pengendalian pada hari kemudian. Hanya kepada Engkau hamba menyembah, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Berilah petunjuk kepada hamba akan jalan yang lapang, jalan orang-orang yang telah Engkau beri kenikmatan, yang tidak dimurkai dan tidak tersesat. Quran Surat Al-Fatihah 1-6. Barike selanjutnya, Mbak. Open your mic ya. Terdengar ini.
Saya ridola bertuhan kepada Allah, beragama kepada Islam, dan bernabi kepada Muhammad Rasulullah SAW. Bahwa sesungguhnya ketuhanan itu adalah hak Allah semata-mata, bertuhan dan beribadah serta tunduk dan taat kepada Allah adalah satu-satunya ketentuan yang wajib atas tiap-tiap makhluk, terutama hidup bermasyarakat itu adalah sunnah. Hukum qada iradat Allah atas kehidupan manusia di dunia ini. Masyarakat yang sejahtera, aman, damai, makmur, dan bahagia hanyalah dapat diwujudkan di atas keadilan, kejujuran, persaudaraan, dan gotong royong. Bertolong-tolongan dengan bersediakan hukum Allah yang sebenar-benarnya, lepas dari pengaruh syaitan dan hawa nafsu. Agama Allah yang dibawa dan diajarkan oleh sekalian nabi yang bijaksana dan berjiwa suci adalah satu-satunya pokok hukum dalam masyarakat yang utama dan sebaik-baiknya. Mantul ya. Menjunjung tinggi hukum Allah lebih dari apa hukum yang manapun juga adalah kewajiban mutlak bagi tiap-tiap orang yang mengaku bertuhan kepada Allah. Agama Islam adalah agama Allah yang dibawa oleh sekalian nabi, sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, dan diajarkan kepada umatnya masing-masing untuk mendapatkan hidup bahagia dunia dan akhirat. Sah dan untuk menciptakan masyarakat yang bahagia dan sentausa sebagai yang tersebut. Di atas itu, tiap-tiap orang, terutama umat Islam, umat yang percaya akan Allah dan hari kemudian, wajiblah mengikuti jejak kalian, Nabi yang suci, beribadah kepada Allah dan berusaha segiat-giatnya mengumpulkan segala kekuatan dan menggunakannya untuk menjelmakan masyarakat itu di dunia ini dengan niat yang murni, tulus, dan ikhlas karena Allah semata-mata dan hanya mengharapkan karunia Allah dan ridhonya, berbelaka serta mempunyai rasa tanggung jawab di hadirat Allah atas segala perbuatannya. Lagi pula harus sabar dan tawakal, bertabah hati menghadapi segala kesukaran atau kesulitan atau rintangan yang menghalangi pekerjaannya, perlindungan dan pertolongan Allah yang Maha Kuasa. Untuk melaksanakan terwujudnya masyarakat yang demikian itu, maka dengan berkat dan rahmat Allah didorong oleh firman Allah dalam Al-Quran. Ya sesuai dengan ayat di atas, artinya adakanlah dari kamu sekalian golongan yang mengajak kepada keislaman, menyuruh kepada kebaikan,
dan mencegah dari keburukan mereka. Karena itulah golongan yang beruntung, berbahagialah. PS Al-Imran. Pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijrah atau 8 November 1912 Miladiyah oleh almarhum Kiai Haji Dahlan didirikanlah suatu persyarikatan sebagai gerakan Islam dengan nama Muhammadiyah yang disusun dengan majelis-majelis bahagiannya mengikuti peran zaman serta berdasarkan syura yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau muktamar. Kesemuanya itu perlu untuk menunaikan kewajiban mengamalkan perintah-perintah Allah yang mengikuti sunnah Rasul-Nya Nabi Muhammad SAW gunakan mendapat karunia dan ridhonya di dunia dan akhirat, dan untuk mencapai masyarakat yang santosa dan bahagia disertai nikmat dan rahmat Allah yang melimpah sehingga merupakan kesemuanya itu perlu untuk menunaikan kewajiban mengamalkan perintah-perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasul-Nya Nabi Muhammad SAW. Sesuai yang ada di ayat di atas, sesuatu negara yang indah, bersih, suci, dan makmur di bawah perlindungan Tuhan yang Maha Pengampun. Maka dengan Muhammadiyah ini, mudah-mudahan umat Islam dapatlah diantarkan ke pintu gerbang surga Jannatun Naim dengan keridhaan Allah yang rahmat dan rahim. Selanjutnya, identitas dan asas. Yang pertama, Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan tajdid. Bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, Muhammadiyah berasas Islam. Berikutnya keanggotaan. Anggota kemuhammadiyahan terdiri atas anggota biasa ialah warga negara Indonesia beragama Islam. Yang kedua, anggota luar biasa ialah orang Islam bukan warga negara Indonesia. Yang ketiga, anggota kehormatan ialah perorangan beragama Islam yang berjasa terhadap Muhammadiyah dan atau karena kewibawaan dan keahliannya bersedia membantu Muhammadiyah. Yang ke selanjutnya akan diteruskan pemateri. Baik, untuk selanjutnya susunan dan penetapan organisasi. Susunan organisasi Muhammadiyah terdiri atas ranting ialah kesatuan anggota dalam suatu tempat atau kawasan. 2. Cabang ialah kesatuan ranting dalam satu tempat. 3. Daerah ialah kesatuan cabang dalam satu kota atau kabupaten. 4. Wilayah ialah kesatuan daerah dalam satu provinsi. 5. Pusat ialah kesatuan wilayah dalam negara. 6. Penetapan organisasi. 7. Penetapan wilayah dan daerah dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh pemimpin pusat. Selanjutnya penetapan cabang dengan ketentuan
luas lingkungannya ditetapkan oleh pemimpin wilayah, penetap ranting dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh pemimpin daerah. Dalam hal-hal luar biasa, pemimpin pusat dapat mengambil ketepatan lainnya. Untuk kesimpulannya, merupakan landasan ideologi Muhammadiyah yang berbasis pokok-pokok pikiran dasar penjuangan organisasi menjiwai seluruh gerakan dan usaha Muhammadiyah, menjadi pedoman mencapai tujuan organisasi. Esensi dari MAD adalah pandangan hidup berdasar ajaran Islam dan bagaimana cara manusia mempresentasikan pandangan hidup tersebut dalam ruang lingkup bermasyarakat. Baik, untuk presentasi sudah dilaksanakan. Untuk selanjutnya tinggal sesi tanya jawab. Dari kelompok kami dibuka 3 pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya. Boleh langsung mengajukan pertanyaan. Saya izin bertanya. Saya izin bertanya. Izin bertanya. Baik, silakan untuk yang mau bertanya, boleh langsung mengajukan pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Kusnotima Rahmadani. Izin bertanya, gimana peran anggaran rumah tangga dalam mengatur kegiatan Muhammadiyah? Terima kasih. Baik. Untuk selanjutnya. Oke, izin bertanya. ADART Muhammadiyah bertujuan untuk mengarahkan dan mengurutkan tujuan. Apakah hal tersebut memiliki fungsi yang sama seperti Undang-Undang Dasar Negara, namun berlaku dalam Muhammadiyah? Terima kasih. Satu lagi untuk penanya, silakan. Saya izin bertanya. Bagaimana cara ADRT Muhammadiyah menanggapi perubahan sosial dan perkembangan zaman dalam konteks hukum dan kebijakan organisasinya? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan. Pertanyaan Mbak Kusnul. Bagaimana? Izin menjawab pertanyaannya Mbak Kusnul. Bagaimana peran anggaran rumah tangga dalam mengatur kegiatan Muhammadiyah? Ada beberapa peran, yaitu salah satunya mengatur struktur organisasi, mengatur kegiatan dakwah, mengatur pengelolaan keuangan, serta mengatur hubungan dengan pihak lain. Apakah bisa diterima? Bisa, Mbak. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Banun. ADART Muhammadiyah atau anggaran dasar dan rumah tangga Muhammadiyah merupakan landasan hukum dan kebijakan yang mengatur jalannya organisasi Muhammadiyah dalam konteks perubahan sosial dan perkembangan zaman. ADRT Muhammadiyah biasanya menanggapi perubahan tersebut melalui beberapa langkah berikut. 1. Perubahan dan penyesuaian dalam ADART. 2. Peningkat dan peran keagamaan dalam masyarakat. 3. Peran prinsip-prinsip Islam yang fleksibel. 4. Penguatan institusi dan jaringan.
5. Pengembangan kebijakan dan responsif. Apakah sudah cukup, Mbak Banun? Ya, cukup. Terima kasih. Sama-sama. Izin menjawab pertanyaannya Friendly Trijanto. ADART Muhammadiyah bertujuan untuk mengarahkan dan mengerucutkan tujuan. Apakah hal tersebut memiliki fungsi yang sama dengan Undang-Undang Dasar Negara, namun berlaku dalam Muhammadiyah? Jawabannya, ADART Muhammadiyah memiliki fungsi yang serupa dengan undang-undang negara kita, namun dengan beberapa perbedaan. Perbedaannya itu di ruang lingkup dan wilayah, sifat dan kedudukan, serta isi dan muatan. Gimana? Apakah bisa diterima? Oke, terima kasih. Baik, untuk presentasi pada pagi hari ini sudah selesai ya teman-teman. Apabila ada tutur kata yang tidak enak atau tidak berkenan pada kalian semua, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, untuk presentasinya sangat baik dan juga untuk pertanyaan serta jawaban nanti sambil saya review ya, melalui materi ya. Ya, jika ada hal yang ingin disampaikan boleh ya di sela-sela waktu, tidak harus menunggu selesai pemaparan saya. Kita langsung ke poin, insya Allah setengah jam cukup nih. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Ini substansinya merupakan ide, merupakan ideologi yang dipegang teguh oleh Muhammadiyah selama ini. Ya, tentu karena Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, ya rujukannya yang pertama, sumber utamanya adalah Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Dan yang ketiga tentu berasal dari ijtihad, ya. Ijtihad yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Ini tadi terkait dengan pertanyaan relevansinya dengan misalnya Pancasila atau Undang-Undang Dasar 1945. Ya, secara substantif tidak ada nilai-nilai yang bertentangan, ya. Keduanya selaras. Ya. Namun memang diungkapkan dengan bahasa yang berbeda, misalnya dengan bahasa ya, baldatun, thayyibatun, warobun hofur. Dalam Pancasila pun 5 sila itu semuanya esensinya ya sangat Islami, ya. Tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah Maqbulah. Dan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah ini yang menjiwai segala gerak dan usaha Muhammadiyah, ya, baik di level pengurus ya maupun di amal usaha yang bergerak di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, termasuk kemasyarakatan, ruhnya ada di sini. Ya. Sama sebenarnya semangatnya dengan semangat
Pancasila ya, ada keadilan sosial ya, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3, ya, Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah ini menjadi jiwa dan semangat pengabdian serta perjuangan. Itulah kalau kita lihat historisnya, pengabdian ini sangat terlihat misalnya dalam berdirinya amal usaha baik di bidang pendidikan, kesehatan maupun ekonomi. Semuanya ya, baik rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, PAI, pantai anak yatim, itu tumbuh dari bawah. Bukan diberi dana dari pusat, lalu kemudian mendirikan, tetapi tumbuh dari bawah, dari desa, dari ranting, dari cabang, dari kecamatan. Ya misalnya Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong, ya itu ya tumbuh awal dari iuran para warga Muhammadiyah dengan bantuan para ahliya dan kerjasama dengan pemerintah. Ya berdirilah Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong, ya yang usianya sudah lebih dari setengah abad, ya misalnya seperti itu. Tidak ada dana dari pusat kalau dulu ya. Kalau sekarang memang ada beberapa wilayah ya, misalnya di suatu kabupaten yang belum punya rumah sakit Muhammadiyah sama pusat dibantu. Tapi secara umum, secara mayoritas berdirinya amal usaha tadi ya, tumbuh dari bawah. Ini yang menjadi jiwa dan semangat pengabdian serta perjuangan. Dan aset-asetnya pun atas nama organisasi ya. Mungkin di awal karena dipinjami ya, kemudian pada akhirnya ya tetap akan menjadi atau berubah kepemilikan secara formal ya. Tidak ada aset Muhammadiyah yang atas nama pribadi ya, atau pengurus. Sejarah perumusan Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah ya secara umum terbagi menjadi 2 sesi ya, 2 babak. Babak pertama pada masa Kiai Haji Mas Mansur, ada 12 langkah. Kemudian Ki Bagus Hadi Kusumo lewat Mukadimah Anggaran Dasar. Di termin kedua ini nanti ada 7 pokok pikiran Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Oke, babak pertama ya atau sesi pertama ini oleh Kiai Haji Mas Mansur. Pertama, senantiasa memperdalam iman. Ya, ini karena kita tahu iman itu kaitannya dengan kolbun, ya, kolbun, hati. Ya. Kolbun atau hati ini dalam bahasa Arab artinya adalah sesuatu yang mudah membolak-balik, ya, sangat fluktuatif, ya, tidak statis. Jadi iman itu tidak ada yang statis, tidak sekali jadi. Misalnya kita puasa Ramadan, tujuannya dalam Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Tidak otomatis kemudian setelah bulan Ramadan kita menjadi orang yang bertakwa. Sekalipun menjadi orang yang bertakwa, tidak otomatis selamanya, akan fluktuatif. Karena itu agar kita bisa stabil, iman kita stabil dan relatif naik, ya harus terus memperdalam. Yang kedua, memperluas paham agama. Ya, dengan mengikuti kajian ya atau baca buku lah ya. Gen Z ini ya harus menjadi generasi yang cinta buku ya. Coba ya seperti Bill Gates ya, itu 1 minggu ya, 1 week 1 book ya. Beliau setiap pekan membaca 1 buku. Ya, pantas saja ya dia sangat cerdas kemudian bisa mendirikan Microsoft. Dan kita juga harus seperti itu, memperluas paham agama dengan mengikuti kajian, mungkin ya apalagi sekarang di era informasi sangat mudah kita memperluas paham agama kita. Kemudian yang ketiga, memperbuahkan budi pekerti ya, akhlakul karimah. Ya karena ini goalnya takwa ya.
Jadi takwa itu ya harus melahirkan akhlakul karimah. Tidak ada orang yang bertakwa tanpa memiliki akhlakul karimah. Kemudian yang keempat, ya bermuhasabah, menuntun amalan intikot, introspeksi diri. Kemudian menguatkan persatuan, ya, bahasa kita menguatkan ukhuwah. Ya, yang keenam tadi, ya, yang menegakkan keadilan. Keadilan ini ya bahkan menjadi tugas paling esensial bagi para nabi. Nabi hadir itu ya untuk menegakkan keadilan sosial di tengah masyarakat. Apalagi saat itu misalnya di masa jahiliyah, perempuan misalnya yang menjadi yang termarginalkan. Kemudian hadir Nabi Muhammad, ya. Dan 7, melakukan kebijaksanaan, artinya melakukan sesuatu secara arif dan bijak, ya. Menguatkan tanwir atau pencerahan, ya. Mengadakan musyawarah, ya. Ini bahkan Indonesia ya sangat terkenal dengan kegemarannya bermusyawarah. 10, memusyawaratkan putusan. Ya, artinya dalam setiap keputusan diupayakan jika itu keputusan yang strategis harus dengan musyawarah. Seperti di Muhammadiyah, ya ada istilah kolektif kolegial. Jadi 13 pimpinan Muhammadiyah itu ya bersama, ya. Ketua ya tentu harus mendengarkan aspirasi dari anggotanya. Kemudian juga mengawasi gerakan ke dalam ketika ada mungkin gerakan-gerakan luar, faham-faham luar yang tidak sejalan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang ke-12, memperhubungkan gerakan luar. Ya. Pentingnya sinergi, ya. Sinergi bahkan dengan semua golongan, tidak hanya dengan Islam, dengan nonis pun kita harus mensinergikan selama apa yang kita tuju tadi ya tidak bertentangan dengan nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah. Ini question? Dan babak kedua ya, latar belakang kenapa Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah ini disusun. Ya, walaupun melalui para murid Ahmad Dahlan, ya, mereka sungguhnya sudah menangkap atau sudah menjiwai falsafah-falsafah yang disampaikan oleh Ahmad Dahlan. Tapi tentu ya perlu dibukukan, ya. Sama seperti Al-Quran. Al-Quran ya perlu dibukukan lewat apa yang disampaikan Nabi, ya. Karena ketika tidak dibukukan, apalagi ketika tidak disatukan, ya, bisa menjadi hilang, ya. Kenapa ya perlu ditulis Muqaddimah Anggaran Dasar? Pertama tadi saat itu belum ada rumusan tentang cita-cita dasar perjuangan Muhammadiyah. Dalam hal ini tentu yang tertulis ya. 2, terdesaknya pertumbuhan dan perkembangan jiwa anggota dan keluarga Muhammadiyah oleh perkembangan lahiriah kehidupan duniawi. Ya, bahkan sampai sekarang ya, di era sekarang materi menjadi ukuran keberhasilan seseorang. Secara umum anggapannya seperti itu. Kemudian faktor eksternal maksudnya pengaruh dari luar yang tidak sesuai dan menjadi lebih kuat. Ya, pentingnya pembekalan bagi pimpinan dan anggota. Kemudian ya, dorongan disusunnya primbel atau pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ya agar tadi sejalan ya dengan cita-cita negara. Tidak mungkin kita berada di dalam satu perahu di Indonesia, tetapi jalan kita kok berbeda dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Yang ada malah ketika tidak sama, yang ada malah bukan hanya mengganggu, ya, bahkan akan menjadi
penyakit ya, yang akan menghambat kemajuan negara Indonesia. Ini sedikit pendapat ya, dari mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ya, menurut beliau pada tahun 1945, berarti saat Indonesia merdeka ya, digagas dan dirumuskan konsep Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah oleh Ki Bagus Hadikusumo yang dibantu para sahabatnya. Kemudian disahkan dalam sidang Tanwir tahun 61. Berarti berapa? 6 tahun ya. Enggak, ya 6 ya. 6 tahun. 61, 16 tahun. Lahirnya konsep tersebut didorong oleh kondisi internal Muhammadiyah yang mengalami krisis atau pelemahan dalam gerakan Roh Muhammadiyah. Ya, walaupun Muhammadiyah secara kecenderungan mengalami kemajuan secara umum, tapi dalam beberapa periode juga mengalami pelemahan. Sedangkan dari luar mulai merambah alam pikiran non-Islami, terutama yang memperlemah semangat gerakan Muhammadiyah. Dengan mencoba merajut kembali pemikiran dan semangat perjuangan Muhammadiyah pada generasi awal Kiai Ahmad Dahlan, maka Ki Bagus Hadikusumo menyampaikan gagasan dan kemudian dilahirkanlah konsep Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Ya, ini ada dalam buku Manhaj Gerakan Muhammadiyah tahun 2017. Ya, itu sedikit aspek historisnya. Ya, ini tadi sudah disampaikan, luar biasa ya. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah dibuka dengan Quran Surah Al-Fatihah. Surah ini adalah umul kitab, ya, induknya kitab. Induknya Al-Quran, umul Quran. Artinya, kalau Al-Quran yang 30 juz itu kita peras, kita rangkum, intisarinya ada di dalam Al-Fatihah ini. Jalan ya, akidahnya ada. Iya karena na'budu wa iya karena nasta'in. Ini sangat spiritual ya. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Itu juga semangat Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Berdoa meminta jalan yang lurus, petunjuk jalan yang lurus. Ini bahkan setiap hari minimal kita berdoa seperti ini 17 kali atau 17 rakaat. Kita selalu mengucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Sehari sampai minimal 17 kali. Nah, pertanyaannya ketika kita membaca ini, paham nggak apa yang kita baca? Kita harus tahu, karena itu akan melahirkan kekhusyuan. Kalau sekedar membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim tanpa tahu artinya, ya, kita tidak bisa menjiwai ibadah kita. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jadi itu ya, sholat itu kan doa, doa. Kita sholat itu ya kita sedang berdoa ya, seperti ini yang ada dalam Al-Fatihah yang kita baca 17 kali dalam sehari. Kalau sudah 17 kali berdoa minta jalan yang lurus, kalau selalu tersesat, ya berarti ada yang tidak beres dengan sholat kita, ya baik kualitasnya maupun kuantitas. Nah, ini 7 pokok pikiran Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Baik. 7 pokir. Ya, mungkin keluar ya di ujian ya. Ini tahun 1991. Pertama bahwa hidup manusia harus berdasarkan tauhid tadi ya. Iya karena butuh hanya kepadamu. Hanya berarti kan satu, hanya kepadamu, tauhid. Beribadah, ya karena butuh, hanya kepadamu beribadah, tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jangan sampai ada
membuat tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang kedua, hidup harus bermasyarakat. Ya, ini ada dalam Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Ya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Lita'aruf, agar saling mengenal, saling bermasyarakat. Diawali dari lita'aruf, saling mengenal, kemudian litafahum, saling memahami, lita'awun, saling tolong-menolong, walitakaful, dan saling melindungi. Tentu alal birri wa taqwa, selama dalam kebaikan dan takwa. Oke, 3. Hanya hukum Allah, Al-Quran dan hadis yang dapat dijadikan sendi untuk menjadi pribadi utama dan meraih kesejahteraan hidup dunia dan akhirat. Ya, tadi ya, ini yang terkait dengan pertanyaan. Artinya apa? Hukum Allah di sini tidak kemudian tekstual seperti Al-Quran, tapi harus kita kontekstualkan, relevansikan substansinya, ya, isinya, ya, bukan lahiriahnya. Kalau kita sandingkan ya antara Al-Quran dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, ya, tidak ada nilai-nilai substantif yang bertentangan. Semuanya sejalan menuju tadi nilai-nilai keadilan sosial, ya, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, ya, persatuan, itu kan ukhuwah. Bahkan dalam Islam, setelah ukhuwah Islamiyah, kita harus sampai pada ukhuwah insaniyah. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan rakyat, ya, itu sama, ya, itu nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran. Itu juga ajaran Al-Quran. Hanya dengan bahasa kita, ya, substansinya sama. Kemudian 4, berjuang menegakkan ajaran Islam adalah wajib. Ya, ajaran Islam ya tadi, ajaran-ajaran yang dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, itu substansinya selaras, ya, inline, selaras, sejalan dengan ajaran Islam, menegakkan keadilan. Ya, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah kamu karena sesungguhnya keadilan itu lebih pada takwa. Nah, ini para pejabat, ya, yang baru dilantik dan baru retret, ya, kita doakan agar mereka semua, baik presiden, gubernur, bupati, ya, semua dapat berjuang, ya, dapat menjadi pemimpin yang adil, ya, sehingga baldah thayyibah warabun ghafur itu dapat tercapai. Baldatun thayyibah, negeri yang baik dan negeri yang dalam ampunan Allah. Kemudian kelima, perjuangan untuk mencapai Muhammadiyah hanya bisa dicapai dengan ittiba Rasulullah. Perjuangan hanya bisa dicapai dengan ittiba Rasulullah, ya, dengan mengikuti langkah-langkah Rasulullah. Ini menarik, ya, ada yang dicontohkan Rasul, ya, diikuti oleh beberapa elemen, ya. Misalnya Rasulullah itu dulu membuat semacam pembekalan, ya, kepada umat Islam agar bisa berdakwah dengan baik, yaitu di rumah Arqam. Nah, ini kemudian ditiru oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah dalam memberikan pembekalan baik kepada pimpinan, anggota, karyawan, atau bahkan mahasiswa, murid, dibuatlah Baitul Arqam. Itu kan meniru ittiba kepada Rasul, atau juga retret, ya, yang dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto. Ini
sama ya. Retret itu ya esensinya sama dengan Baitul Arqam. Adanya pembekalan pada kepala daerah, adanya silaturahim juga, sehingga apa? Selain mereka menjadi mantap ya setelah dilantik, mereka juga lebih saling mengenal dengan daerah lain. Sama di Muhammadiyah, Baitul Arqam juga dilakukan tingkat nasional bahkan. Jadi antar pimpinan wilayah Muhammadiyah di masing-masing provinsi bertemu, begitu juga di daerah, ya, sehingga ini sama ya. Retret Baitul Arqam ini adalah bagian dari ittiba Rasul ya untuk perjuangan dakwah Islam. Nah, kemudian yang keenam, Muhammadiyah meyakini bahwa untuk dapat berhasil harus dilakukan secara berorganisasi, tidak sendiri-sendiri. Ini bisa dibuka dalam Ali Imran 104 dan As-Saff ayat 4 ya. Ali Imran 104 dan As-Saff ayat 4 ya. Wal takum minkum ummatu yatuna ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kata ummah di sini bagi Ahmad Dahlan itu adalah bukan sekedar umat tapi segolongan yang terorganisir mengajak kepada kebaikan ya, amar ma'ruf wa nahi munkar dan mencegah kemungkaran. Bahkan sahabat Nabi sendiri mengatakan al batil bin nidam yahli al haq bi ghairi nidam. Kebatilan, kemungkaran, kejahatan yang terorganisir dapat mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Ya, harus dibangun organisasi. Ya, zaman dulu bukan hal yang mudah ya. Bahkan dikatakan bid'ah. Membuat organisasi itu bid'ah. Karena memang Nabi sendiri tidak secara formal membentuk organisasi. Walaupun sesungguhnya substansinya sama berorganisasi. Tapi bagi umat Islam yang lain mengatakan itu bid'ah. Tapi Muhammadiyah memahaminya tidak ya, bahwa ini justru perintah Al-Quran dan juga dalam surat As-Saff ayat 4. Ya. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fis sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Ya Allah mencintai orang-orang yang jihad dengan barisan yang tersusun rapi, ya, berarti kan terorganisir. Ya, kalau kita berdakwah sendirian, tidak terorganisir, begitu kita meninggal ya selesai dakwanya. Siapa yang akan melanjutkan dakwah kita? Anak-anak belum tentu anak-anak itu mengikuti orang tuanya. Tapi dengan berorganisasi, sebelum kita meninggal, kita sudah menyiapkan kader yang banyak di setiap daerah, sehingga gerakannya juga bisa lebih masif dan bisa lebih luas. Artinya bila ilmi. Ya, bahkan ini sesungguhnya juga Ahmad Dahlan belajar dari ya, orang-orang Belanda, termasuk juga dari Budi Utomo. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, seluruh perjuangan diarahkan kepada tercapainya tujuan Muhammadiyah, yaitu terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, ini yang perlu kita pahami, bahwa tujuan Muhammadiyah itu bukan untuk mendirikan negara Islam, tapi mewujudkan masyarakat yang Islami. Yang Islami ya, yang sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu sudah Islami. Karena apa? Kalau kita memaksakan diri Indonesia menjadi negara Islam, akan lebih banyak mudorotnya, akan lebih banyak mafsadat atau kerusakannya. Kenapa? Ya karena Indonesia bukan hanya milik umat Islam. Ya walaupun mayoritas, ya, tapi tentu ini juga terlihat ya bahwa dalam Pancasila dan Undang-Undang 45 ya tidak bertentangan dengan nilai-nilai substantif yang ada dalam Al-Quran. Ini lambang, saya kira nanti bisa ya dibaca di PPT atau PDF saya yang sudah saya posting atau upload di Edu. Ya, yang formal ini ya,
logo Muhammadiyah hijau ya melambangkan apa makmuran, ada sinar 12. Sinar 12 ini apa? Karena ittiba kepada pengikut Nabi Isa, namanya kaum Hawariyun. Jadi jamaahnya Nabi Isa itu sesungguhnya hanya 12 orang, disebut kaum Hawariyun. Tapi 12 orang ini setia membantu Nabi Isa berdakwah, mencapai atau menyampaikan nilai-nilai, ya sesungguhnya nilai-nilai Islam juga ya. Kemudian dilingkari syahadat. Jarang ada organisasi yang mencantumkan syahadat di dalam logonya. Ini sebagai sebuah bukti bahwa tauhid menjadi sumber utama gerakan Muhammadiyah. Yang di tengahnya ada Muhammadiyah, artinya pengikut Nabi Muhammad. Salah sudah paham. Ya, ini tadi arti logonya, nanti bisa dipelajari di PPT ya. Misalnya warna putih sebagai lambang kesucian, matahari sebagai sumber energi spiritual. Ya, ini tadi 12 sinar utama kaum Hawariyun. Tekad semangat kaum Hawariyun. Warna hijau melambangkan kesejahteraan dan kedamaian. Kemudian ada tulisan Arab Muhammadiyah mengikut Nabi dan 2 kalimat syahadatain, upaya menegakkan tauhid. Ini penciptanya Kiai Haji Syirot Dahlan, ya, putra Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini question? Ya, keanggotaan tadi sudah disampaikan ya. Ada anggota biasa, luar biasa, anggota kehormatan, ada juga hak dan kewajibannya. Ini Muhammadiyah digerakkan seperti ini, Ji. Ini dari tingkat ranting, desa, cabang kecamatan, daerah kabupaten, wilayah itu provinsi, pusat, pimpinan pusat berlokasi di Jakarta dan Jogja. Ini untuk pusat, wilayah, daerah semua sudah ada perwakilan. Mungkin yang belum cabang dan ranting, belum seluruhnya ada Muhammadiyah. Tapi di Indonesia sudah ada ya di seluruh pusat, wilayah, dan kabupaten. Pusat, provinsi, dan kabupaten. Gerakannya di sini ya, kemudian ada majelis-majelisnya ya. Ini amal usahanya. Ini mohon maaf, ini data lama ya, tahun 2020. Sekarang sudah 2025. Ya, terus bertumbuh ya, baik bidang pendidikan, sekolah-sekolah, kesehatan, klinik, rumah sakit, ekonomi, mulai dari BMT, toko, segala macam, termasuk sedang menjalankan amanat ya Muhammadiyah untuk mendirikan bank syariah, bidang sosial, panti asuhan, rumah miskin, bidang hukum ya, dan lembaga hukum. Ya, nanti ini para mahasiswa kalau ada masalah hukum bisa datang ke Aisyah Kebumen. Di sana ada LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Dan juga bidang keagamaan. Ya, seperti bidang keagamaan, masjid ya, yang terus bertumbuh. Di sini tertulis memiliki 20.000 masjid itu di tahun 2020. Dan insya Allah terus bertambah. Ini 15 mereka yang pernah menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sekarang masih Pak Haidar Nasir, 2 periode sampai 2027. Ini ayat-ayat terkait, ya, ada di pokok pikiran 1, ada ayatnya, pikiran 2, sampai pokok pikiran ke-7. Saya kira itu saudara-saudaraku ya, yang dapat saya sampaikan. Any question, guys? Saya beri waktu 1 menit kalau ada pertanyaan. Tidak ada, Pak. Oh, oke. Berarti sudah paham, sudah pintar, insya Allah. Saya kira demikian. Terima kasih atas kehadirannya, atas presentasi, pertanyaan, serta jawabannya. Ya, mari kita tutup dengan memohon doa kepada Allah. Sekalian kita mendoakan saudara-saudara kita yang mungkin saat ini sedang mendapat ujian sakit.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu Amin. wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbanas adhibil ba'sa wasbih wa anta syafi la sifaan illa sifauka sifaan la yuqadiru saqman. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik, Pak. Belum salam saya. Mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin lift